bertemu lagi kita dengan mata pelajaran analisis instrumen untuk kelas 12. Baik Ananda, materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi ini adalah bagaimana cara mengoperasikan spektrofotometer UV Vis jenis Specor 200 keluaran dari analitik Jena. Baik Ananda, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Sebelum kita menggunakan alat harus kita hidupkan dahulu dengan menghubungkannya ke sumber arus, ya. Di sini kita lihat alatnya sudah terhubung ke sumber arus. Selanjutnya kita menyalakan CPU, ya. Di sebelah sini ada CPU-nya, tombol CPU tinggal kita nyalakan. Kemudian monitornya akan nyala. Selanjutnya baru kita menghidupkan alat spektrofotometernya dengan menekan tombol di sebelah kiri alat. Nah, kita perhatikan, tinggal ditekan. Kemudian kita lihat di sini lampu spektrofotometer sudah menyala. Ini menandakan alat sudah hidup. Baik, Ananda sekalian, untuk mengoperasikan alatnya kita menggunakan aplikasi WinAspect. Klik WinAspect. Ya, kemudian kita klik measurement. Kemudian pilih initial device. Ya, kita tunggu sesaat, alat sedang proses inisiasi untuk menyalakan lampu. Nah, tahapan yang pertama, lampu visible sudah menyala. Sekarang kita sedang menunggu lampu untuk UV akan menyala, yaitu lampu deuterium. Prosesnya lebih kurang sekitar 1 menit. Ya, baik, kedua lampu sudah menyala dan ini alatnya menandakan sudah bisa kita gunakan. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan setting parameter. Baik, Ananda sekalian, langkah selanjutnya adalah setting parameter. Jadi sebelum kita menggunakan alat, langkah berikut setelah menyalakan lampu adalah menyeting parameter. Adapun tahapannya, yang pertama kita klik parameter. Kemudian di sini akan muncul beberapa menu. Yang kita pilih adalah menu setting. Jadi di sini ada menu setting, device, mood, dan aksesoris. Nah, masing-masingnya harus kita lakukan settingan atau pengaturan. Untuk yang menu setting itu yang diisikan adalah pertama titel, judul pengukuran yang kita lakukan atau analisis yang kita lakukan pada saat tersebut. Kemudian operator yang menggunakan. Nah, di sini kita misalnya menentukan kadar tembaga dalam ubi jalar ungu dengan operatornya Atri Mulia. Kemudian selanjutnya kita setting adalah cycle mode. Kita pilih manual karena untuk pengulangan ini kita akan lakukan settingannya secara manual saja. Kemudian display, ini adalah tampilan pengukuran apakah transmitan atau absorbansi atau energi. Nah, di sini kita memilih absorbansi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh hukum Lambert-Beer. Kemudian correction, di sini yang kita pilih adalah reference. Reference ini atau blanko adalah larutan yang akan kita gunakan nanti sebagai pengoreksi pada saat pengukuran. Baik, selanjutnya yang kita klik adalah device. Di sini tidak banyak yang akan kita setting, hanya slitnya saja. Di slitnya kita pilih nanti 1 nanometer yang paling kecil supaya nanti fokus cahaya masuk ke sampel itu lebih bagus. Kemudian di sini ini tidak usah kita setting karena sudah ketetapan di 320 nanometer pertukaran lampu deuterium dan lampu halogen. Kemudian ini kita centang lampu deuterium dan terakhir kita centang lampu halogen. Selanjutnya di mode itu kita pilih nanti di sini tersedia beberapa model pengukuran measurement mode. Pertama ada scan mode, kemudian step mode, kemudian time scan dan wavelength. Nah, untuk pengukuran absorbansi nanti kita klik adalah wavelength. Kemudian ini tinggal kita inputkan nanti sesuai hasil panjang gelombang maksimum. Selanjutnya menu aksesoris, di sini tersedia beberapa pilihan menu aksesoris, tetapi karena kita tidak menggunakan aksesoris maka nanti tinggal kita klik none. Kemudian selesailah sudah penyetingan parameter pada alat spektro UV Vis. Kita klik OK, selanjutnya kita klik yes.
Baik Ananda sekalian, langkah berikutnya setelah setting parameter adalah mencari panjang gelombang maksimum. Nah, panjang gelombang maksimum perlu kita tentukan agar unsur yang kita analisis bisa menyerap radiasi dengan maksimal. Tahapannya, yang pertama kita klik parameter. Kemudian kita lihat di sini akan muncul beberapa menu. Nah, yang kita klik untuk pengaturan panjang gelombang adalah menu mode. Kita lihat di sini ada keluar. Kemudian measurement mode-nya yang kita pilih di sini adalah scan mode. Scan mode ini artinya men-scan, mode untuk men-scan berapa sesungguhnya panjang gelombang maksimum unsur atau senyawa tersebut bisa menyerap cahaya dengan maksimum. Nah, setelah itu kita lanjut dengan klik OK. Klik yes. Kemudian kita mulai memasukkan larutan blanko ke dalam alat. Jadi sebelum dicari panjang gelombangnya, kita lakukan dahulu kalibrasi alat. Masukkan blanko ke dalam alat di sini, baik di sel kuvet 1 maupun di sel kuvet 2 di sini. Kedua-duanya berisi larutan blanko. Kemudian kita tutup, kemudian kita klik tombol refresh. Kita tunggu sesaat. Alat sedang proses kalibrasi. Ya, baik, selanjutnya kita masukkan larutan deret standar yang akan kita ukur. Deret standar yang kita pakai untuk penentuan panjang gelombang maksimum boleh dipilih deret standar yang menengah atau deret standar dengan konsentrasi yang tertinggi. Nah, di sini kita pilih deret standarnya dengan konsentrasi yang menengah. Kita pindahkan larutan blanko yang di sel kuvet 2, kita ganti dengan larutan standar deret yang menengah tadi atau konsentrasinya yang menengah. Kemudian kita masukkan ke sel kuvet 2, kita tutup. Selanjutnya kita klik menu atau fitur Start Measurement. Kita tunggu sesaat. Kita lihat di monitor itu akan terbentuk beberapa puncak pengukuran. Ya, no. Kemudian kita lihat di sini Ananda, ini sudah ada beberapa puncak hasil kita men-scan larutan yang akan kita tentukan nanti unsur atau jenisnya. Nah, untuk mencari berapa sesungguhnya panjang gelombang maksimum, kita klik value. Kemudian kita lihat di sini ada harganya, ya. Yang dicari nanti atau yang ditetapkan sebagai panjang gelombang maksimum adalah nilai absorbansinya yang paling tinggi. Nah, di sini misalnya kita lihat di hasil pengukuran yang tadi, misalnya di sini ada 0,483 hasil pengukuran maksimumnya, maka nanti misalnya ini di panjang gelombang 276, maka kedepannya untuk pengukuran panjang gelombang yang kita gunakan adalah 276 nanometer. Atau misalnya panjang serapan yang tertingginya adalah 0,4957 atau 0,5027. Maka nanti untuk pengukuran panjang gelombang maksimumnya yang kita gunakan adalah di 286 nanometer. Baik, kita ingat sekarang 286 nanometer, kemudian kita close, kemudian kita no, kita ambil parameter, kemudian kita buka mode, kemudian kita klik wavelength dan kita inputkan harga yang kita dapatkan tadi, misalnya adalah 286. Nah, untuk mengubahnya Anda klik tombol edit, ya, 286. Kemudian kita klik edit, ya, sudah masuk di sini 286, maka selesailah. Kita klik OK, kita klik yes, selesai sudah pencarian panjang gelombang maksimum pengukuran.
Baik, Ananda sekalian, setelah panjang gelombang maksimum didapatkan, langkah berikutnya adalah kita membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dibuat dengan cara mengukur absorbansi deret standar yang sudah kita siapkan. Langkahnya adalah yang pertama kita klik dulu Quant, kemudian Lab, kemudian Calibration. Ya. Nah, di sini ada beberapa menu atau fitur yang harus kita isikan. Yang pertama adalah designation. Ini yang akan kita inputkan adalah judul pengukuran kita, ya, atau judul analisis, yaitu misalnya contoh pengukuran kadar CU, ya, pada ubi jalar umum. Pada ubi jalar, ya. Selanjutnya ada operator. Nah, ini adalah yang mengoperasikan alat, ya. Di sini kita buat Atrimulia. Nah, selanjutnya regression model yang kita pilih adalah persamaan regresi linear, yaitu AY sama dengan A plus BX. Kemudian yang calibration modelnya tetap, tidak usah diubah. Wavelength-nya sudah otomatis terisi sesuai dengan yang kita setting tadi. Kemudian calibration unitnya ppm, tidak usah dirubah. Ordinatnya ini absorbansi, ini sudah sesuai karena tampilannya tadi absorbansi. Selanjutnya untuk yang set pad length, ini adalah tebal kuvert yang kita gunakan. Karena kita menggunakan tebal kuvert 10 cm, maka kita inputkan angka 10 cm. Kemudian selanjutnya jumlah standar yang kita gunakan adalah untuk hari ini misalnya kita gunakan 3 buah deret standar. Setelah selesai semuanya, kita klik standar, kemudian kita klik statistik, kemudian kita inputkan konsentrasi standar yang kita buat. Nah, pada hari ini konsentrasi yang kita buat adalah ada konsentrasi 1 ppm, kemudian 2 ppm, kemudian 3 ppm. Nah, sampai di sini selesai kita menginputkan parameter-parameter yang akan kita gunakan selama pengukuran. Selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran deret standar. Ukurlah dari deret yang paling rendah. Nah, sebelum kita ukur, kita lakukan dulu kembali kalibrasi dengan mengklik reference. Untuk mengklik reference, sebelum Anda klik reference, pastikan dahulu larutan Anda blanko itu sudah tersedia pada sel kuvert 1 dan sel kuvert 2. Nah, setelah tersedia, barulah Anda melakukan kalibrasi dengan mengklik reference. Kita tunggu sesaat. Ya, selesai. Kemudian barulah kita memulai pengukuran absorbansi deret standar yang paling rendah, yaitu kita mulai dari deret yang pertama. Masukkan deret yang pertama ke dalam alat, ya. Kemudian kita klik, ya. Oke. Setelah masuk ke sel kuvert 2, larutan standar yang paling rendah yaitu yang 1, kita klik start, kemudian pilih all by standard. Kemudian kita klik OK. Nah, kita lihat dalam beberapa saat sudah berhasil melakukan pengukuran. Ya, selanjutnya, nah ini hasil yang pertama. Selanjutnya untuk yang kedua, standar yang kedua, kita masukkan deret larutan standar yang kedua. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita masukkan, kita klik OK. No, kemudian kita lihat di sini sudah ada angka pengukurannya. Nah, selanjutnya dimasukkan yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga kita lihat di sini. Kita klik OK. Ya. Nah, sudah ada 3 absorbansi dari 3 deret standar. Nah, selanjutnya selesai pengukuran deret standar, maka kita klik OK untuk melihat kurva kalibrasinya. Nah, selanjutnya setelah kita klik OK, muncullah kurva kalibrasi, ya. Di sini kita lihat hubungan antara konsentrasi dengan absorbansi. Dengan nilai regresinya 0,9958. Ini menunjukkan bahwasanya regresi kita sudah sangat bagus. Baik,
regresinya tadi 0,9958 ini sudah menunjukkan regresi yang linear. Nah, selanjutnya kita masuk untuk pengukuran konsentrasi sampel. Caranya, yang pertama kita klik to count. Kemudian kita lihat di sini tampilannya. Kemudian kita klik start measurement. Kemudian di sini kita inputkan nama sampel ya. Hari ini kita mengukur sampelnya adalah ubi jalar ungu ya. Tinggal kita inputkan ubi jalar ungu. Kemudian setelah itu masukkan sampelnya ke dalam sel fuvette 2. Oke, kemudian kita masukkan sampel ke sini. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu sesaat. Ya. Nah, kita lihat di sini didapat konsentrasinya adalah 569,73. Berarti kadar tembaga di dalam ubi jalar ungu yang sudah kita ukur tadi adalah 569,73 ppm. Selanjutnya, jika Ananda ingin mendapatkan versi cetaknya, tinggal kita klik file, kemudian klik print, kemudian kita hilangkan centangan di audit trial, kemudian kita klik print, selanjutnya kita klik OK. Nah, demikianlah untuk mendapatkan versi cetaknya. Baik Ananda sekalian, demikianlah penjelasan Ibu tentang tahapan-tahapan cara mengoperasikan spektrofotometer UV vis jenis Specor 200 Analytic Channel. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa memberikan pemahaman untuk Ananda sehingga lebih mengerti materi yang Ibu jelaskan. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.